Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak PLT Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Gatot Pujo Nugroho, Sarjana Teknik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berada di luar, mohon saya kepada memasuki auditorium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara beserta seluruh jajaran, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara beserta seluruh Oktom se-Sumatera Utara, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beserta seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Sumatera Utara, Pimpinan Daerah Aisyah se-Sumatera Utara, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Aisyah, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Bapak narasumber yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa bersama berkumpul di auditorium Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam rangka seminar nasional dan rapat kerja Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali acara pembukaan ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Fauzi, SPDI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لقوم يعلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة
الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa saja di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak puasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi siapa saja dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, siapa saja di antara kamu berada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan siapa saja sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, laporan sekaligus sambutan Ketua Majelis Tarji dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Bapak Profesor Dr. Haji Nabil Yusri MA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Bapak Gatot Pujo Nugroho SD, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Tarji dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Samsul Anwar MA, yang juga sekaligus nanti menjadi narasumber kita dalam seminar ini. Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara beserta jajaran, kemudian Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah beserta jajaran,
para ketua majelis dan lembaga di lingkungan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang saya hormati. Selanjutnya Bapak pimpinan NU wilayah Sumatera Utara, Bapak pimpinan pengurus besar Al-Wasliyah dan juga pimpinan wilayah Al-Jamiatul Wasliyah Sumatera Utara, Bapak Kakanwil Kementerian Agama Sumatera Utara yang kebetulan kemarin dihubungi saya oleh beliau agak terlambat hadir karena ada acara di Kesilam dan baru datang kemarin. Kemudian Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara yang juga kita undang. Kemudian selanjutnya pimpinan daerah Muhammadiyah Sumatera Utara di lingkungan Provinsi Sumatera Utara yang hadir, khususnya ketua-ketua majelis tajid dan tajidnya, kemudian juga pimpinan cabang Muhammadiyah dan ranting Muhammadiyah sekota Medan yang hadir, para dosen, pimpinan dan dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang hadir, kemudian para narasumber Seminar Nasional Metode Penetapan Awal Ramadan dan Awal Bulan Kamal yang hadir, serta para peserta seminar yang saya hormati. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertama sekali syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi ini kita bisa melaksanakan pembukaan seminar nasional tentang metode penetapan awal Ramadan dan awal bulan Qamariyah yang diselenggarakan oleh Majelis Tajid dan Tajid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang pada pagi ini alhamdulillah kita berharap nanti dan memohon Bapak Gubernur bisa membuka acara seminar ini secara resmi. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang pada hari ini kita membahas tentang salah satu syariat yang dibawa dan diajarkan beliau, yaitu mengawali Ramadan yang insya Allah beberapa hari lagi akan ada di hadapan kita. Bapak dan ibu-ibu yang terhormat, acara seminar nasional yang dilaksanakan oleh Majelis Tajid Pimpinan Wilayah Sumatera Utara, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara ini dirangkaikan kegiatannya dengan Rakerwil, rapat kerja wilayah Majelis Tajid Pimpinan Wilayah Sumatera Utara yang ada, dan acara ini insya Allah dari pagi sampai siang, zuhur kita akan seminar, dan sesudah itu khusus untuk pimpinan Majelis Tajid wilayah dan daerah se-Sumatera Utara akan melaksanakan rapat kerja wilayah. Kami sampaikan dan laporkan pada kesempatan ini berdasarkan laporan dari panitia yang kita terima, telah mendaftar baik langsung atau juga melalui telepon untuk acara seminar ini sekitar 200 peserta. Barangkali mungkin sebagian besar sudah ada yang hadir dan sebagian lagi mungkin dalam proses pendaftaran. Dan insya Allah 3 pemakalah yang akan mengisi acara seminar ini juga sudah menyampaikan makalahnya dalam bentuk hard copy-nya yang sudah dibagikan kepada peserta. Insya Allah sebentar lagi akan dipresentasikan kepada kita bersama. Untuk terlaksananya acara seminar dan Rakerwil Majelis Tajid Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Sumatera Utara. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak, terutama kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan material maupun moral, terutama fasilitas tempat dan segala kelengkapannya dalam rangka pelaksanaan seminar dan rakernas ini. Kemudian juga kepada Bapak Ketua dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendukung kegiatan acara ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Dan kemudian kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang juga sudah berpartisipasi untuk mensukseskan acara ini, kami sebagai penyelenggara sangat mengucapkan terima kasih banyak, yang mungkin kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan tentunya kami juga sangat terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah bisa hadir bersama kita, yang insya Allah nanti akan menyampaikan sambutan beliau dan sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Kemudian Bapak dan hadirin yang saya hormati, acara ini kita laksanakan adalah sebagai bagian dari program kerja Majelis Taklim Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, yang diantaranya adalah menyelenggarakan seminar-seminar atau kajian-kajian yang terkait dengan Islam, hukum Islam atau masalah-masalah yang terjadi di masyarakat yang perlu dibahas, dikaji dan diteliti. Silakan Bapak Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Bapak Kamaluddin Rahab, yang juga sudah memberikan dukungan untuk terlaksananya penyelenggaraan seminar nasional dan juga rakernas Majelis Taklim dan Taklim Wilayah Sumatera Utara. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah bagian dari kegiatan yang sudah dirancang oleh Majelis Taklim dan Taklim, yang diantaranya adalah seminar yang sedang kita laksanakan hari ini, yang kebetulan ini sesuatu yang sangat aktual, terutama kita akan memasuki Ramadan yang secara pemahaman penggunaan metodologi kita akan melihat dan menyaksikan terjadinya variasi. Dan insya Allah nanti melalui seminar ini kita akan berusaha untuk memahami bagaimana variasi itu terjadi secara metodologis, yang mungkin selama ini kita hanya mengetahui output atau hasilnya saja, terjadi perbedaan antara satu dengan yang lain. Maka kita berharap melalui forum ini kita bisa memahami mengapa terjadi, dan meskipun mungkin tidak sampai kepada hasil bisa menyatukan, tapi paling kurang bisa saling memahami antar sesama kita. Sebagai umat kita harus membangun hubungan silaturahim antara satu dengan yang lain. Ukhuwah Islamiyah itu mungkin harus kita kedepankan. Berbeda silakan, tapi jangan sampai membuat itu kita berpecah antara satu dengan yang lain. Boleh jadi variasi ini bisa menambah keindahan ukhuwah yang terjadi antara sesama kita. Dan oleh karena itu, kepada yang sudah kami sampaikan tadi, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang sudah mendukung terlaksananya acara ini, dan kemudian atas berbagai keterbatasan dan kekurangan selaku penyelenggara kami mohon diperbanyak maaf. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, ucapan selamat datang Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Bapak Dr. Andes Haji Abu Sani MAB, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Syukurallah, pada pagi yang berbahagia ini kita berada di auditorium Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sebuah kegiatan seminar nasional dan dirangkaikan dengan Bakirwil Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Utara. Untuk itu kita berharap kegiatan ini nantinya akan memberikan kontribusi pemikiran bukan saja bagi warga Perserikatan, tapi bagi warga yang ada di Sumatera Utara. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang kami hormati, Bapak Ketua Pimpinan Pusat Majelis Tarjih, Bapak Pimpinan Wilayah, Bapak dari organisasi sahabat kita dari Al-Wasliyah, dari NU, Ketua PDM se-Sumatera Utara, dan Ibu Pimpinan Wilayah Aisyah, serta para Ketua Majelis Tarjih daerah Muhammadiyah Sumatera Utara yang hadir, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Utara, dan hadir juga di sini Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sibolga yang baru saja terpilih, Bapak Sotari. Berdiri Pak Sotari. Ini Ketua Sekolah Tinggi Muhammadiyah Sibolga. Dari mewakili Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, para narasumber yang nanti akan memberikan penyajian dalam acara seminar ini, dan hadirin-hadirat yang berbahagia. Pertama, tentu kami ucapkan selamat datang di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Acara ini adalah bagian daripada bagaimana komitmen Universitas Muhammadiyah Utara dalam rangka menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di Muhammadiyah. Para saudari melaporkan di sela-sela kegiatan akademik berjalan di UNSU, maka sudah sepantasnya kami sebagai amal usaha tentu mendukung segala kegiatan perserikatan. Maka salah satu fungsi daripada amal usaha ini adalah kegiatan kita yang laksanakan pada hari ini. Untuk itu, diminta atau tidak diminta, tentu amal usaha akan tetap mendukung kegiatan-kegiatan atau program yang dilakukan oleh pimpinan perserikatan kita. Untuk itu, kami menyampaikan bahwasanya kegiatan ini adalah sebuah kegiatan yang besar dan perlu kita dukung. Kita berharap juga bagi amal usaha-usaha lain, karena di sini hadir Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam dari Sibolga, dari UNPS. Hendaknya kegiatan-kegiatan seminar seperti ini pantas digelar bersama-sama di daerah masing-masing. Tadi disampaikan oleh Ketua Majelis Tarjih bahwasanya kegiatan ini bukan kerjasama, tetapi adalah kewajiban amal usaha untuk melakukan kegiatan seperti ini. Maka untuk itu, kegiatan ini adalah kegiatan asal oleh kita. Untuk itu juga kami menyampaikan rasa syukur kita karena amal usaha punya komitmen kepada perserikatan. Maka akan tentunya melahirkan bagaimana perserikatan itu, amal usaha itu akan diwarnai dengan kepercayaan masyarakat kepada kita. Sebagai rasa syukur perlu kami laporkan bahwasanya pada saat ini Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengasuh 8 fakultas S1, 1 dan 3
dan 5 program pasca sarjana. Dengan jumlah mahasiswa berkurang 18.500 orang yang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Utara. Alhamdulillah, pada tahun ajaran ini saja kita baru saja melaksanakan proses penerimaan mahasiswa baru yang kita lakukan dengan dasar di 2 gelombang, pada 2 gelombang. Alhamdulillah, sekarang ini yang sudah mendaftar di Universitas Muhammadiyah Utara sejumlah 3.100 orang. Ini tentu kita syukuri oleh warga Muhammadiyah Sumatera Utara. Semalam baru saja kita melaksanakan proses testing gelombang kedua yang diikuti oleh 1.560 mahasiswa. Dalam bidang terhadap nanti pada gelombang ketiga dengan target kita pada tahun ini lebih kurang 50 orang mahasiswa UNSU bisa menerima mahasiswa baru untuk mengikuti pelajaran di Universitas Muhammadiyah Utara. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur. Di sela-sela kesibukan beliau bisa hadir di tahun ini. Artinya kami bisa menghitung Pak Gubernur kalau hadir tapi ini sebuah kebanggaan bagi kami. Pak Gubernur bisa hadir dalam kegiatan seminar nasional ini. Walaupun kegiatan lain masih banyak. Jadi ini merupakan kebanggaan kita bahwa Pak Gubernur bisa hadir di tengah-tengah kita. Kami melaporkan juga ucapan terima kasih bahwasanya proses pengembangan UNSU ke depan, apa yang telah kami lakukan untuk mendapatkan lahan di daerah Deli Serdang melalui PTP 2. Bapak Gubernur telah memberikan rekomendasi sebanyak 75 hektar lahan di Deli Serdang melalui PTP 2. Dan ini telah direkomendasi. Kita berharap dari proses-proses yang kita jalankan nantinya kenyataan wujud daripada tanah yang kita peruntukkan untuk pengembangan UNSU ini bisa kita dapatkan pada masa yang datang. Dan itu perlu dukungan dari Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Selain dari itu, kita berharap kegiatan-kegiatan seperti ini sesuai dengan kalender yang telah kami tentukan. Maka kami berpikir bahwasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh majelis-majelis atau pimpinan wilayah senantiasa dilakukan dalam rangka pengembangan, dalam rangka untuk melakukan program-program kerja yang diputuskan oleh pimpinan wilayah. Maka sekali lagi kami ucapkan terima kasih khususnya kepada panitia dan juga ketua pimpinan wilayah Majelis Tinggi beserta jajarannya yang telah menggagas acara ini. Kita berharap kegiatan ini berjalan secara baik dan akan memberikan kontribusi secara baik. Juga kami laporkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah Tinggi. Saat ini UNSU telah melakukan program pendidikan kader ulama tertinggi. Pada tahun 2012-2013 ini, sesuai dengan amanah pimpinan wilayah Muhammadiyah Utara, kita telah menetapkan untuk menerima 20 orang kader ulama tertinggi dididik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang dididik selama 2 tahun, yang dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam pendidikan ulama tarjih, di sana akan diberikan pembelajaran seperti ilmu falak yang kita berikan selama 2 semester. Dan kita berharap juga nantinya akan lahir kader-kader ulama tarjih yang mampu untuk melakukan kontribusi dalam rangka perhitungan, dalam rangka untuk memberikan kontribusi penetapan bulan Qamariyah dan awal Ramadan bagi Perserikatan Muhammadiyah. Maka itu kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Utara, Universitas Muhammadiyah Utara sudah siap menerima 20 orang kader ulama tarjih untuk dididik selama 2 tahun. Dan nantinya kita berharap pada tahun-tahun yang datang juga kita lahirkan kader-kader ulama tarjih sesuai dengan bidang ilmu yang kami sebutkan tadi. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pimpinan Pusat Majelis Tinggi yang telah berhadir di Sumatera Utara di UNSU ini. Kita berharap kegiatan-kegiatan ini nantinya akan bisa dilakukan dalam kajian-kajian yang lain dalam memberikan kontribusi kepada warga Muhammadiyah di Sumatera Utara. Demikianlah sambutan saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang memuaskan dalam pelayanan ini, dan inilah yang bisa kami lakukan.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, sambutan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Bapak Insinyur Haji Kamaludin Harahap MSI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Yang kita hormati Ketua Majelis Takjil Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara, kemudian Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Ketua Majelis Takjil PWN Sumatera Utara, Bapak-bapak dari organisasi Ormas Sumatera Utara yang hadir, peserta seminar nasional yang berbahagia. Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmatnya kita bisa menyelenggarakan dan bisa hadir di dalam acara yang sangat mulia dan baik. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang menjadi uswatul hasanah bagi kita. Bapak Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kami banggakan, sebenarnya ini bagi DPRD Sumatera Utara adalah hal yang sangat kita uji di saat menjelang ataupun menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Pastilah di sana seluruh masyarakat kita akan dua persepsi. Persepsi pertama adalah siapa yang duluan, dan yang kedua siapa yang belakangan. Jadi psikologis itu bagi kita di DPRD Sumatera Utara pasti memahami. Dan tentunya memang kami dari DPRD Sumatera Utara sangat berterima kasih sekali kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya Majelis Takjil yang berani menyelenggarakan ini, berani mengatakan bahwa Muhammadiyah memang mungkin punya konsep sendiri dan mungkin organisasi lain punya konsep sendiri dan diramu dalam satu pikiran sebenarnya. Dan walaupun pada akhirnya nanti akan berbeda hasil dari pemikiran masing-masing, tapi bagi kita di Sumatera Utara ini jadi satu perekat bagi kita semua, dan kita menghargai atas perbedaan. Saya pikir ini yang paling indah di Sumatera Utara yang kita banggakan ini. Kita tidak akan bisa melihat itu di mungkin provinsi atau negara yang lain, tapi kita bisa lihat di Sumatera Utara ini dengan heterogenitas, bukan saja pemahaman keagamaan, tapi juga agama yang cukup banyak di Sumatera Utara ini. Dan untuk itu ketika panitia oleh sini DPRD Sumatera Utara, saya dikasih oleh Pak Sari Bagong menerima dan saya sambut dengan baik dan sampaikan bahwa ini proposal yang sangat baik dan mulia dan perlu kita dukung. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kami banggakan,
ketika diskusi saya juga menyampaikan kepada panitia, tidak perlu dalam seminar nanti itu kita menghadirkan ahli astronom, dan mudah-mudahan panitia kemarin mereka akan mencari itu dari Universitas Sumatera Utara. Artinya memang kita juga harus dekati dengan dari sains. Jadi selama ini Pak Ketua Majelis Taklim untuk Muhammadiyah Saudara, kita kan sudah terlalu sering memisah-misahkan antara sains dengan ilmu-ilmu keagamaan. Padahal banyak pakar yang mengatakan bahwa di sains itu juga adalah miliknya Islam, atau miliknya satu kebenaran yang tentunya itu adalah Islam. Nah, jadi mungkin saja dengan beberapa kajian-kajian yang akan nanti bisa dilakukan, insya Allah akan dikotomi antara sains dengan ilmu yang lain itu akan bisa pelan-pelan akan kita hilangkan di bumi atau di bumi. Saya pikir ini yang ketiga, Pak Gubernur tadi Pak Rektor sudah menyampaikan betapa yang dilakukan oleh Rektor ini adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat Sumatera Utara. Kami dari DPR mendukung ini. Kalaupun nanti anggaran DPR ataupun anggaran APBD untuk usul ini kita tambah 10 miliar, DPR setuju untuk itu. Itu pun kalau gubernur apa gitu ya, kalau gubernur dengan DPR setuju selesai. Artinya gubernur mengajukan, DPR mengetok, gitu. Ya maksud saya. Dan Pak Rektor kita ini Mas Darmawan sebenarnya tahun ini mengalah. Saya tahu proses itu seharusnya 2011 beliau ini sebagai Rektor dan komisi itu mendapat 2 miliar, tapi karena ada semacam pemahaman menurut saya yang berbeda tentang peraturan pemerintah, peraturan kita sendiri tentang bansos itu, maka beliau adalah Pak Ketua, kita pilih saja dulu 2011, tapi tolong 2013 itu akan kita besarkan minimal 10 miliar. Jadi saya turun mendukung itu Pak sekarang, karena memang kalau dari segi mahasiswa ya, UMSU ini sekarang sudah di atas 25.000 Pak Rektor ya. Insya Allah kalau belum sampai insya Allah artinya tentunya di sini tempatnya orang-orang meningkatkan kualitas sumber manusia kita di Sumatera Utara ini. Dan pastilah itu punya shift efek yang besar dalam peradaban masyarakat kita di Sumatera Utara. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Salut banget kepada Majelis Taklim Bidang Pusat dan Bidang Budaya yang memiliki Sumatera Utara yang menyelenggarakan kesempatan ini. Mudah-mudahan ini mohon wartawan dipublikasikan besar-besar ini supaya semua halayak tahu di Sumatera Utara ini bahwa sebenarnya kita ini amat baik untuk kebersamaan kita di Sumatera Utara. Billahi bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Bapak Profesor Dr. Haji Asmuni MA dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa man wala.
Gubernur Sumatera Utara, yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Taklim dan hadirin pimpinan perusahaan Muhammadiyah sekaligus menjadi narasumber. Saya hormati Bapak Rektor UNSU yang tadi sudah mengingatkan kita, memberikan informasi bahwa insya Allah tahun ini akan dimulai kegiatan khusus ulama taklim, dan ucapkan terima kasih karena Pak Rektor sudah menyediakan dana sekitar 400 juta untuk itu. Dan terima kasih juga kalau memang ada tambahan dari Pak Gubernur atau dari anggota Dewan gitu. Kalau ditambah 1 M lagi juga kan lumayan gitu. Kemudian saya hormati Wakil Ketua DPRD sudah memberikan kita sambutan dan kemudian kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Asia dan seluruh jajarannya, selanjutnya Ketua IDF dan seluruh jajaran yang berhadir, Ketua Majelis Taklim BWM Sumatera Utara dan seluruh jajarannya yang hari ini melaksanakan kegiatan singkat menagat. Kemudian Majelis Ulama yang telah berhadir, yang dalam hal ini dapat diwakili oleh Bapak Dr. Fadrudin Azmi, MA. Kemudian yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Ketua Ormas Islam yang berhadir. Selanjutnya Majelis dan Lembaga BWM Sumatera Utara yang ikut dalam kegiatan ini, serta seluruh peserta baik dari dosen maupun dari anggota masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat. Syukur alhamdulillah dengan taufik dan hidayah serta inayah Allah, pada pagi hari ini kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti seminar, dan kemudian nanti khusus untuk majelis tadi akan dirangkai dengan musyawarah. Salam dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW dari para pemimpin. Bapak sekalian, penentuan awal bulan Komariah itu selalu ditentukan dengan 2 cara memang. Nabi menyatakan sumu liru'yati waqtiru liru'yati. Dan sampai sekarang nampaknya ru'yat dengan hisab itu masih tetap aktual digunakan. Hari ini akan mencoba nanti Pak narasumber akan memaparkan baik dari Al-Wasitiyah dan dari itu maupun dari Muhammadiyah akan memaparkan metodologi penetapan awal bulan itu. Kalau kita lihat dasarnya memang dari hasil ijtihad. Hasil ijtihad itu kita ketahui bersama bersumber pada hadis Mu'adz bin Jabal. Pada hadis yang oleh Abu Daud juga oleh Ahmad, di mana pada waktu Rasulullah SAW mau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman menjadi khodi di sana, Rasul bertanya, bagaimana kalau nanti disodorkan kepada orang kepada Mu'adz untuk menetapkan suatu ketetapan hukum, maka Mu'adz dengan tegas menyatakan abdi di kitabillah, saya akan tetapkan dengan ketentuan kitab Allah. Fa'ilam tajid, kalau enggak kamu peroleh, gimana Mu'adz? Abdi di sunnati Rasulullah, saya akan tetapkan dengan sunnah Rasul. Fa'ilam tajid, kalau kamu juga enggak ada di sunnati Rasulullah wala di kitabillah, ajtahidu ra'i wala, saya akan berjihad dengan sungguh-sungguh dan tidak akan menyanyiakan dengan ijtihad. Matoroba Rasulullah SAW Toroba itu sebenarnya itu bukan mengukur, karena selama ini yang ada toroba
doroba Zaidun Amr, itu selalu memukul, menepuk, ya, menepuk dada, tanda persetujuannya. Dan situlah sebenarnya Bapak sekalian dasar ijtihad. Kalau tidak ada Quran dan hadis, maka ijtihad. Ini sebenarnya ada nas dalam Al-Quran, juga ada dalam Al-Hadis. Karena nas sifatnya tidak penting, lalu juga timbul ijtihad. Bapak sekalian, sebenarnya dalam kegiatan sehari-hari kita juga selalu menggunakan ru'yah dan hisab. Gak usah jauh-jauh. Kita mau makan, mau minum itu gak lepas dari ru'yah dan hisab. Mau makan sesuatu kita lihat, ya. Pakai hisab juga. Ini makannya bagus atau enggak ini? Kualitas begitu atau tidak? Jadi selalu sebenarnya digunakan antara hisab dan ru'yah. Cuma kadang-kadang nggak perlu ru'yah, cukup dengan hisab. Bapak-bapak kalau tengah malam mati lampu, ya, gelap gulita, kemudian mau mencari bantal guling yang sebenarnya atau yang tidak sebenarnya, itu nggak perlu pakai ru'yah. Ya kan Pak, nggak perlu pakai ru'yah, pakai hisab aja udah. Benar-benar itu nggak perlu ru'yah, karena di ru'yah udah nggak nampak. Jadi memang ada benar yang kering, yang bisa sudah bisa gitu. Jadi ada yang kering dengan hisab, ada yang harus menambah makna. Nah, nanti kita dengarkan dari Pak narasumber mana sesungguhnya lebih otentik antara hisab dengan ru'yah. Tapi yang jelas kedua-duanya bisa dipakai berbarengan, juga bisa dipakai ya salah satu. Kami sangat berterima kasih dengan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Majelis Taklim dari Sumatera Utara yang membuat seminar ini. Diharapkan nanti bertambah ilmu pengetahuan kita. Bagaimana sesungguhnya pola dengan ru'yah dan bagaimana sesungguhnya dengan hisab itu. Di Muhammadiyah sudah terkenal dengan hisab wujudul hilal. Saya tidak akhirnya ada pakaian kita, Pak Profesor Anwar. Ya, Anwar sebagai ketua Majelis Taklim pusat nanti akan dipaparkan. Ini juga ada narasumber yang lain nanti bisa dibandingkan. Itulah barangkali kata sambutan. Terima kasih, mudah-mudahan kita bermanfaat. Kemudian ke depan tentunya kajian-kajian tentang ini bisa diperdalam lagi. Kalau perlu anggaran tadi sudah diberikan isyarat oleh Pak Kamaludin, ajukan saja anggarannya. Mudah-mudahan Pak Gubernur juga mendukungnya. Berterima ya untuk pengajian secara ini. Terakhir saya pesan kepada kita semua, kalau Bapak Ibu sekalian takut jatuh ke bawah, pakailah tangga sampai ke atas. Kalau Bapak Ibu sekalian ragu-ragu dengan ru'yah, pakailah perhitungan yang bisa. Bila kita dibalikannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Haji Hasan Mudin. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, sambutan sekaligus membuka acara Seminar Nasional dan Rapat Kerja Majelis Taklim dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Gatot Pujo Nugroho Sarjana Teknik, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina
liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan. Shadaqallahu adzim. Yang sama kita hormati dan kita cintai Bapak Profesor Dr. Haji Samsul Anwar MA, Ketua Bidang Tafsir dan Tajwid PP Muhammadiyah, yang sekaligus nanti di acara seminar nasional ini adalah sebagai narasumber. Yang sama kita hormati dan kita cintai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Saudara Insinyur Kamaluddin Harahap MSI, yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Dr. Anas Agusani, Bapak Ketua PB Muhammadiyah, Bapak Profesor Asmuni, Bapak Ketua Tarjih Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Profesor Nabil Isnin, yang tadi pagi mengingatkan saya karena tadi beliau mengisi kuliah subuh di Masjid Musafifin Komplek Rumah Dinas Wakil Gubernur Sumatera Utara. Yang terhormat para narasumber, Pak Profesor Dr. Mohon doanya Dr. Kandidat Dr. Andes Haji Asro MA. Ini dokternya tinggal sidang saja, tapi agak sedikit dilambat-lambati. Yang sama kita hormati Dr. Andes Hairul Zain MA, yang sekaligus Ketua PBNU Sumatera Utara sebagai narasumber. Yang kami hormati para Ketua Bidang Tarjih Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kota Sumatera Utara dan kita semua yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Mengawali sambutan ini, tentu saya ingin bersama-sama mengajak saya dan kita semua untuk bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, hari ini, hari Ahad, kita bisa bertemu dalam rangka seminar nasional, dan mudah-mudahan hari Ahad ini menjadi momentum untuk tauhidul ummah, momentum untuk bersatunya umat ini. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati dan kami banggakan, tentu saya menggarisbawahi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Acara seminar nasional ini menjadi sangat penting dan strategis karena juga yang disampaikan oleh Ketua Tarjih Muhammadiyah Sumatera Utara, kemudian oleh Ketua PW, bahwa penentuan awal Ramadan ini menjadi sesuatu yang sangat cerdik dan sensi dari sisi kemudian pemberitaan. Maka bapak-bapak ibu yang kami hormati dan kami banggakan, saya bersyukur karena dengan seminar nasional ini saya optimis, saya yakin seperti yang, mohon maaf dan mohon izin kalau tadi saya membacakan beberapa ayat dalam surat Al-Fat, bahwa inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu, maksudnya barangkali di sana adalah Muhammad SAW, tapi mudah-mudahan kepada inna fatahna lakum, mudah-mudahan kepada kita semua laka fatham mubina, dengan kemenangan yang sesungguhnya, dengan dialog, dengan seminar yang diselenggarakan, dan alhamdulillah narasumber dari acara pada seminar nasional ini adalah dari representatif dan di organisasi keagamaan yang terbesar di Indonesia. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Al-Wasliyah. Sehingga seperti yang juga digarisbawahi oleh Nabil Isnin, bahwa mudah-mudahan nantinya akan ada sebuah sudut pandang yang sama, dalam artian melihat bahwa penentuan awal dan akhir Ramadan ini kalau apapun belum bisa diperlukan dalam konteks harinya yang sama, tetapi bisa saling mengalami satu dengan yang lainnya.
Karena bapak-bapak ibu yang kami hormati dan kami banggakan, seminar ini menjadi sangat penting dan mudah-mudahan nantinya kemudian bisa juga ada solusi, ada way out dari seminar ini tentang bagaimana mengemas informasi kepada publik dengan lebih arif dan bijaksana. Karena Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, khatibun nas ala qadri ukuli. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan daya nalar dari masyarakat, dari orang yang kita ajak bicara. Dan harus diakui, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf bahwa umat ini barangkali beragamanya belum secara utuh dan penuh. Tadi di pengajian Ahad pagi, Prof. Nabi Rislim mengangkat surat Al-Fatir ayat ke-32 bahwa dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa sabiqun bil khairat, bahwa keberagamaan umat ini ada yang kemudian masih dzalimun li nafsi, ada yang kemudian pertengahan, ada yang pun wasabiqul khairat, ada yang kemudian level-level keberagamaan dan pemahaman ini masih beragam. Tentu dengan kemudian berkumpulnya para pakar yang memiliki kompetensi di dalam bidangnya, mudah-mudahan nanti sekali lagi bisa kemudian ada way out, ada solusi bagaimana kemudian mengemas, menginformasikan kepada umat sehingga umat ini gamblang, jelas apa yang kemudian harus mereka ikuti di dalam keberagaman dan beragama yang benar. Karena bapak-bapak ibu, mohon maaf, sekarang ini saya sering menyampaikan di berbagai forum, khususnya kalau di kalangan anak muda, sebenarnya keberagaman ini kan harusnya komprehensif, utuh dan menyeluruh. Saya sering mengambil kaidah usul fikih, malayatimul wajib ila bihi bahwa wajib. Tidak sempurna sesuatu dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Kalau kemudian kita berikan sebuah ilustrasi yang sederhana saja, bahwa tidak sempurna sholat dengan wudu, maka kemudian tidak sempurna sholat barangkali dengan menutup aurat, maka menutup aurat itu menjadi wajib. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, bapak-bapak ibu, menutup aurat pakai apa? Pakai kain. Sekarang ini umat tidak bicara tentang kemudian tentang ini, tapi tidak bicara tentang teknologi pertekstilan. Padahal sebenarnya kalau umat tidak ada yang menguasai teknologi pertekstilan, umat tidak bisa menutup aurat. Ini kan harusnya didesain umat ini, khususnya anak muda ini. Bagaimana kemudian ada satu kaidah usul fikih yang satu saja, kalau kemudian kita dalami, sebenarnya menginspirasi dan memotivasi agar kemudian kita beragama itu utuh dan menyeluruh. Bahkan perintah untuk kemudian sholat saja sebenarnya perintah untuk kemudian mengembangkan teknologi tekstil. Kira-kira kalau saya pahami kan begitu. Malayatimul wajib ila bihi bahwa wajib, tidak sempurna sesuatu dengan sesuatu, maka sesuatu itu jadi wajib. Tidak sempurna sholat kalau tidak menutup aurat, maka menutup aurat menjadi wajib. Bagaimana menutup aurat? Apakah pakai daun? Kan harus pakai kain. Sekarang umat ini apakah sudah menguasai teknologi pertekstilan? Kalau tadi kemudian diwacanakan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara yang memberi syarat agar seminar ini menghadirkan astronom, ahli astronomi, mungkin barangkali karena di Medan, baik USU, UNIMED maupun UNSU sepertinya belum ada jurusan astronomi. Memang alangkah lebih bagusnya karena ini temanya adalah seminar nasional. Kalau kemarin menghadirkan astronom senior barangkali ya, dari ITB yang juga punya teknologi teropong bintang, sehingga kemudian pemahaman yang kemudian akan muncul nanti menjadi holistik, menjadi syamil dan mutakamil. Lalu kemudian dengan pemahaman seperti ini kemudian kita bawa umat ini menuju sebuah pemahaman yang utuh
pemahaman yang komprehensif, sehingga dengan pemahaman yang seperti itulah laka fatham mubina, pasti kemudian akan diberikan kemenangan. Dan rasanya optimisme dan keyakinan saya bahwa sebenarnya umat ini sedang menuju kepada pemahaman yang utuh, yang sempurna, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah geliat dari sokwa Islamiyah, geliat daripada kebangkitan Islam yang dimulai dari diri dan dari semua kita. Akim daulatul Islam di sodrikum, akim daulatul Islam di artikum. Tegakkan Islam itu di dalam dada dan diri kita, insya Allah nanti akan tegak di dunia dan di bumi kita. Karena bahwa kemudian semua kita harus punya misi dan visi yang sama, adalah lillahi kalimatillah. Dan ini adalah menjadi sebuah momentum yang sangat strategis yang diinisiasi oleh Majelis Taklim Muhammadiyah TW Sumatera Utara, yang kemudian menghadirkan pakar dari Pak Asrof yang memang kompetensi di bidangnya dari Australia, kemudian Pak Hairul Syed dari Nahdlatul Ulama, dan kemudian Prof. Samsul Anwar dari Muhammadiyah. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, mari kita lapangkan dada kita perluas cakrawala berpikir kita, sehingga hari ini nanti keluar dari ruangan ini kita semua tersenyum, karena kemudian kita saling memahami satu dengan yang lainnya, dan senyumnya kita, yang senyumnya peserta seminar dari ruangan ini, maka umat juga sedang tersenyum karena para tokohnya, para ulamanya, para pemimpinnya tersenyum. Jadi barangkali Bapak-Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, sekali lagi mari bersama-sama kita apresiasi, kita syukuri nikmat pertemuan pada Ahad ini, karena mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum untuk terciptanya tauhidul ummah, terciptanya wahdatul ummah, persatuan dan kesatuan umat, untuk menuju sebuah tatanan dunia baru yang tentunya untuk menghadirkan baldatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Karena umat ini sangat berharap dari para tokohnya, dari ahli ulama, dari semua kita, untuk membimbing dan mengarahkan mereka, sehingga Bapak-Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan, sekali lagi tentu saya juga menggarisbawahi Wakil Ketua DPRD, mudah-mudahan ini hadir para wartawan, mohon ini bisa dipublish, bisa dikomunikasikan secara masif, agar umat melihat bahwa inilah para pemimpinnya, inilah tokoh-tokoh umat ini yang mereka bersatu di dalam memikirkan nasib mereka, di dalam memikirkan bagaimana keberagaman mereka, terutama di momentum-momentum yang sangat strategis. Tadi Ustaz Habib di Majalah Ahad pagi ceritanya memang terkait Ramadan, menyambut Ramadan, dan kemudian pertanyaannya yang satu saja yang bertanya tentang ini memang, karena beliau menggarisbawahi tentang pentingnya wala taqfu ma laysa laka bihi inas sam'a wal basara wal fuada kul kakana mufassalah, karena beliau menjelaskan sangat rinci dan detail. Kemudian jamaah bertanya, lalu kami nanti harus ikut yang mana awal Ramadannya? Katanya kalau kemudian Syawal itu berpuasa haram, nanti Syawalnya berbeda. Lalu kalau kemudian saya ikut yang ini sudah, yang ini belum, gimana? Dan lagi-lagi tadi alhamdulillah Ustaz Habib Yusuf menjelaskan secara detail dan gamblang. Tapi ini sekali lagi menjadi tanggung jawab kita semua, para tokoh, para cendekiawan Islam, yang mudah-mudahan dengan bersatunya, bertemunya pemahaman seperti ini, sekali lagi saya membayangkan umat sedang tersenyum, umat sedang tersenyum, dan senyumnya umat pasti menjadi kebanggaan dan kebahagiaan para ulama. Barangkali Bapak-Bapak yang kami hormati dan banggakan, sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Tentu apresiasi yang setinggi-tingginya atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Sumatera Utara atas terselenggaranya seminar nasional ini,
yang diselenggarakan kolaborasi yang sinergis antara PW Muhammadiyah dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan mudah-mudahan ini jadi kita lanjutkan momentum-momentum kebersamaan ini untuk umat bangsa dan negara yang kita cintai. Akhirnya saya ingin mengajak kepada kita semua untuk bertawakal kepada Allah SWT. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar nasional ini secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak PLT Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Gatot Pujo Nugroho Sarjana. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, dengan dibukanya secara resmi seminar nasional dan rapat kerja Majelis Tarji dan Tajrid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara oleh Bapak PLT Gubernur Sumatera Utara, maka berakhirlah seluruh rangkaian pembukaan pada pagi menjelang siang hari ini dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri pembukaan ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sesi seminar akan dipandu oleh Ketua Majelis Tarji dan Tajrid PW Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Bapak Profesor Dr. Haji Nabirus MMA, dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak PLT Gubernur, selamat menunaikan tugas